Targetnya Indonesia itu bisa memproduksi vaksin sendiri itu di awal 2021. Antibodi dari pasien yang pernah tertular atau terinfeksi itu mereka sharply turun dalam 2 bulan. Dan beberapa hasil rapid test juga hasilnya tuh kayak tidak akurat seperti itu, tidak valid gitu. Hai, balik lagi di Polling, podcast keliling, saya Laura Elvina, dan hari ini kita ada di kantor salah satu kementerian di Indonesia. Kantor kementerian apakah itu? Kalau dari judulnya aja sudah tahu ya, kita ada di Kementerian Riset dan Teknologi RI. Dan sekarang saya sudah bersama satu orang yang merupakan pimpinan dari kementerian ini, ada Menteri Riset dan Teknologi RI atau Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Bambang Brojonegoro. Selamat siang, Pak Bambang. Selamat siang. Pak Menteri, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Iya Pak, jadi kalau misalnya lagi pandemi gini tuh saya nanya apa kabar dan jawaban sehat itu tuh bukan basa-basi Pak. Iya. Itu jawaban paling penting. Betul banget. Dan saya cuma pengen ngasih tahu juga nih sama netizen kita kalau wawancara kita hari ini juga memperhatikan protokol kesehatan ya Pak ya. Mungkin kita tidak menggunakan masker tapi saya sama Pak Bambang juga jaga jarak dan teman-teman yang ada di ruangan ini di belakang kamera, teman-teman kameramen dan juga beberapa teman-teman yang ada di sini tuh juga menggunakan masker begitu. Jadi insya Allah kita aman dan sehat begitu ya Pak ya. Ini biar teman-teman juga tahu bahwa kita melakukan wawancara ini tuh juga harus memperhatikan protokol kesehatan begitu. Oke, Pak Bambang, ini banyak sekali yang ingin saya tanyain hari ini gitu ya terkait sama vaksin karena itu menjadi harapan dari masyarakat Indonesia dan juga Presiden Joko Widodo kemarin sudah menyatakan bahwa targetnya Indonesia itu bisa memproduksi vaksin sendiri itu di awal 2021. Itu target untuk Kemenristek berarti atau bagaimana Pak? Ya, jadi begini, untuk pengembangan vaksin, ya vaksin COVID-19, dibentuk tim pengembangan vaksin nasional yang dipimpin oleh 3 kementerian, yaitu kementerian kami, Ristek BRIN, kemudian Kementerian Kesehatan, dan Kementerian BUMN. Nah, kenapa ketiga kementerian tersebut? Karena intinya 3 kementerian itu membentuk satu rangkaian dari pengembangan vaksin sendiri, di mana kami yang dari hulunya, ya dari segi risetnya untuk mendapatkan bibit vaksin atau seed vaksinnya, kemudian Kementerian BUMN itu ada di sisi produksinya, karena kebetulan ada BUMN yang memang paling kompeten untuk membuat vaksin yaitu PT Bio Farma. Nah, dia adalah di sisi produksinya. Kemudian ketika produksi selesai dan dilakukan vaksinasi massal, itu adalah tanggung jawabnya Kementerian Kesehatan. Jadi 3 kementerian ini kemudian melit tim pengembangan vaksin nasional, di mana prinsip kami pertama adalah cepat, efektif, dan mandiri. Maksudnya apa? Cepat itu adalah tentu Indonesia tidak boleh ketinggalan. Ketika ada vaksin yang sudah dinyatakan sah atau valid sebagai vaksin COVID-19, maka kita harapkan Indonesia segera menjadi salah satu yang mendapatkan akses tersebut. Ya. Efektif dalam pengertian ya, meskipun kita mendapatkan akses, tentunya vaksin yang nantinya dipakai di Indonesia, kita harapkan adalah vaksin yang cocok untuk berhadapan istilahnya dengan virus yang bertransmisi di Indonesia sendiri. Strain di Indonesia. Dan ketiga, tetap harus ada unsur kemandirian. Paling tidak mandiri dalam produksinya. Jadi artinya jangan sampai kita membeli vaksin begitu saja atau tergantung kepada luar. Tapi kita paling tidak harus memproduksi dan juga ada yang kita kembangkan sendiri. Ya. Dengan menganut prinsip itu, maka kita melakukan strategi yang kita sebut sebagai double track. Satu track adalah kita melakukan pengembangan vaksin dari awal di Indonesia dengan menggunakan isolat virus yang ada di Indonesia. Itu yang dipimpin oleh lembaga Eijkman yang kebetulan ada di bawah kementerian kami. Track yang satu lagi adalah kerjasama dengan pengembangan vaksin luar negeri. Ya, di mana Bio Farma dalam hal ini yang menjadi pihak yang bekerja sama, saat ini sudah membangun kerjasama paling tidak yang sudah operasional dengan 2 pihak. Satu dengan perusahaan vaksin dari China, Sinovac, dan satu lagi dengan suatu asosiasi kayak donatur yang nantinya akan
memberikan atau mendukung penyediaan vaksin COVID-19 di seluruh dunia, namanya CEPI. Ya. Nah, untuk yang Sinovac, kebetulan dari laporan WHO yang terakhir, ada 3 pengembangan vaksin yang istilahnya tahapannya sudah mendekati finish, yaitu sudah masuk tahap 3 uji klinis. Yaitu yang pertama Sinovac itu sendiri, kedua adalah AstraZeneca dan Oxford University, dan yang ketiga adalah Moderna. Ya, nah, kebetulan kita sudah bekerja sama dengan Sinovac ini, jadi kita harapkan yang tadi Bapak Presiden katakan, bulan Agustus ini akan dimulai uji klinisnya. Tahap ketiga di Indonesia. Jadi Indonesia menjadi salah satu. Tahap ketiga, ya Sinovac kan. Indonesia menjadi salah satu negara yang akan menjadi tempat uji coba klinis dari vaksinnya Sinovac tersebut. Dibutuhkan waktu 3 bulan untuk melakukan uji klinis, Agustus, September, Oktober. Nah sesudah itu ada mungkin 1-2 bulan lagi untuk melihat atau menganalisa hasil dari uji klinis terakhir tersebut, ditambah tentunya BP POM harus memberikan izin, ya, memastikan memang vaksinnya cocok untuk orang-orang di Indonesia. Nah, kalau bulan Desember sudah ada kepastian bahwa ini adalah vaksin yang cocok untuk COVID-19, maka Januari Bio Farma sudah mulai produksi. Ya, jadi itu harapannya. Itu yang dengan Sinovac. Kalau CEPI memang nanti mekanismenya siapa vaksin tercepat, Indonesia punya akses. Ya, prinsipnya seperti itu. Sedangkan yang dikembangkan di dalam negeri, yang kita sebut vaksin merah putih yang dipimpin oleh Eijkman, tahapannya sekarang mereka melakukannya dengan metode yang berbeda. Nah, saya jelaskan sedikit, kalau yang dengan Sinovac itu pendekatannya namanya inactivated virus yang dilemahkan. Kalau yang di Eijkman itu adalah protein rekombinan, ya, jadi menggunakan protein untuk kemudian bisa mendeteksi dan membunuh vaksinnya itu sendiri. Nah, targetnya atau timetable-nya yang dari Eijkman ini bulan Desember atau akhir tahun ini diharapkan sudah selesai sampai uji hewan. Ya. Uji manusianya? Nah, uji manusianya bulan Januari. Jadi uji manusia itu sudah di Bio Farma. Ya. Jadi nanti bulan Januari seed vaksin dari Eijkman diserahkan kepada Bio Farma untuk dilakukan uji klinis. Mudah-mudahan dalam 6 bulan selesai. Sehingga pertengahan 2021 kita juga bisa memproduksi vaksin yang berasal dari pengembangan dalam negeri. Nah, jadi artinya kita ingin memastikan bahwa nanti seluruh masyarakat ini bisa mendapatkan akses vaksin tersebut, dan kita harus memproduksi vaksin tentunya dalam jumlah besar karena penduduk kita 260 juta, dan itu akan dipenuhi baik dari vaksin yang kerjasama luar maupun vaksin yang dikembangkan dalam negeri. Nah ini kan tadi Bapak bilang dengan China ya Pak ya? Ya. Itu tuh kerjasama produksinya begitu. China pun juga sebenarnya juga sekarang membutuhkan vaksin. Ya. Seluruh dunia lah itu membutuhkan vaksin. Ketika kita memproduksi atau bekerja sama dengan China, apakah nanti tidak ada berbenturan dengan kepentingan atau kebutuhan dalam negeri China sendiri begitu? Apakah kita akan saingan begitu dengan kebutuhan mereka? Justru itu kita membangun kerjasama dengan Sinovac. Pertama karena mereka termasuk yang tercepat. Ya tadi sudah saya sampaikan yang update WHO yang terakhir. Kedua, karena kerjasama, dan dalam kerjasama itu posisi Bio Farma itu bukan hanya sebagai pengimpor atau pembeli, tapi dia juga memproduksi. Jadi intinya Bio Farma berhak untuk memproduksi seed vaksin yang dihasilkan oleh Sinovac tersebut, ya, sehingga bisa memproduksi, tapi ya mungkin ada batasan jumlahnya. Nah karena itu kita tidak hanya bergantung kepada satu kerjasama tadi. Bio Farma juga kita dorong ada kerjasama dengan pihak lain, plus yang kita kembangkan dalam negeri. Ya, jadi artinya kita jangan membayangkan bahwa penyediaan vaksin ini akan mudah. Ya, karena pertama yang harus diproduksi kita sudah hitung itu minimal 300 juta ampul. Ya, karena penduduk kita 260 juta. Meskipun hitungannya barangkali 2/3 penduduk yang perlu divaksin, tapi kita ambil amannya semua penduduk, dan ada kemungkinan perlunya booster namanya, karena tidak semua diberikan vaksin langsung daya tahan tubuhnya muncul, ya, perlu ada booster. Jadi minimal 300 juta, dan tentunya separuhnya kita targetkan itu adalah vaksin yang dikembangkan dalam negeri, minimal ya 50%. 50% lagi adalah vaksin yang memang berasal dari kerjasama kita dengan pihak luar.
termasuk dengan Sinovac itu. Jadi kita tidak melihat adanya persaingan. Dan satu hal lagi yang barangkali cukup melegakan kita. Kan biasanya kalau ada temuan baru itu ada paten, dan untuk mendapatkan hak pemakaian kita harus beli lisensinya. Nah kebetulan karena ini pandemi, pihak China-nya atau Sinovac-nya sepakat bahwa untuk kali ini tidak ada paten. Ya, karena mereka China itu punya policy vaksin itu adalah global public goods. Ya, jadi harus disediakan untuk masyarakat dunia. Bentuknya ya kerjasama saja antara Bio Farma dengan Sinovac. Oke. Ada satu penelitian Pak, ini juga menarik begitu ya. Vaksin itu kan jadi apa ya? Jadi harapan begitu untuk kita saat ini. Tapi ada satu penelitian juga di China yang menyebutkan bahwa antibodi dari pasien yang pernah tertular atau terinfeksi itu mereka sharply turun dalam 2 bulan. Artinya ketika kita menggunakan vaksin pun kita juga membentuk antibodi kan dalam tubuh kita. Bagaimana lembaga penelitian Indonesia mengantisipasi itu Pak? Ya, pertama begini, kita tentunya harus mempelajari karakter virusnya tadi, ya. Ya, untuk membuat vaksin yang paling penting kita memahami karakter virusnya, dan lembaga Eijkman sudah cukup intensif melakukan whole genome sequencing untuk melihat karakter virus, dan ternyata mayoritas dari virus yang dianalisa tersebut mirip dengan virus yang berasal dari Wuhan. Ya, jadi memang ada kedekatan. Nah, tentunya ini akan diberikan, ya kalau bedanya vaksin dengan obat kan, kalau vaksin justru diberikan kepada orang yang tidak sakit, ya, yang sedang tidak sakit. Karena kita harapkan orang tersebut nantinya tidak terkena COVID-19. Dan karenanya vaksin itu adalah solusi pamungkas sebenarnya dari pandemi ini. Kenapa? Karena kalau hanya obat yang kita temukan, obat itu kan hanya menyembuhkan yang sakit, ya, termasuk terapi seperti plasma konvalesen misalnya. Nah, tetapi ketika orangnya sakit sendiri kan sudah menimbulkan kekhawatiran bahwa orang itu nanti tidak berani melakukan aktivitas. Nah, kalau orang ini berani melakukan aktivitas, berarti yang diperlukan adalah vaksin. Supaya ekonomi berjalan, kesehatan terjaga. Nah, sehingga yang Anda kemukakan tadi, bagaimana dengan orang yang antibodinya turun, ya justru vaksin itu adalah untuk membangkitkan antibodinya. Dan orang yang sudah sembuh adalah orang yang perlu mendapatkan vaksin. Supaya tidak terkena lagi, ya, dan kemudian daya tahan tubuhnya kan itu secara alami memang turun, ya. Nah, vaksin itu adalah kita bicara bagaimana dia meningkatkan imunitasnya kembali, ya, dengan dukungan dari vaksinnya. Jadi bukan hanya dukungan dari dalam tubuh sendiri. Ya, itu penjelasannya ya. Jadi jangan sampai nanti orang salah paham. Ini seberapa efektif sih vaksin gitu untuk bisa jadi harapan kita gitu. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Bambang begitu ya. Nah, ini ada empon-empon kemarin Pak. Iya. Empon-empon, kalau misalnya dari Kemenristek sendiri, bagaimana mendorong, sudah adakah hasil dari pengujian efektivitas dari empon-empon yang banyak sekali dikonsumsi sama masyarakat? Iya. Pertama begini, yang kita lakukan sekarang pengujian untuk namanya imunomodulator. Imunomodulator ya seperti kata namanya, ada imunnya, adalah kita mencari suplemen, ya, yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh, khususnya daya tahan tubuh terhadap COVID-19. Nah, tentunya banyak sekali ya bahan-bahan herbal kita yang sekarang sudah dikonsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tetapi memang belum ada yang spesifik bahwa suplemen tersebut atau bahan tersebut cocok untuk daya tahan tubuh terhadap COVID-19. Nah, karenanya diinisiasi oleh LIPI yang ada di bawah Kemenristek BRIN, kita melakukan yang namanya tahapan uji klinis terhadap produk herbal yang sudah mendapat izin BP POM. Ya, jadi suplemen yang sudah ada, ya, itu kemudian kita uji apakah suplemen itu memang cocok untuk COVID-19. Berarti yang sudah ada yang sudah dapat izin POM. BPOM. Karena begini, izin POM itu paling tidak suplemennya udah aman. Ya, dia sudah aman dikonsumsi. Itu penting sekali. Nah, tapi kan dia belum menjadi suplemennya COVID, belum bisa diklaim karena belum ada buktinya. Nah, buktinya itu dilakukan dengan uji klinis. Nah, saat ini sedang dilakukan uji klinis kerjasama LIPI dengan Kalbe Farma, karena Kalbe Farma ingin menguji cobakan kebetulan 2 produk suplemen dia yang sudah beredar di pasaran, apakah suplemen ini cocok, ya. Nah, kenapa 2 suplemen ini? Karena sebelum dilakukan uji klinis dilakukan analisa yang namanya review dan yang paling penting bioinformatika, ya, paling tidak dari zat-zat yang ada di tanaman tersebut sepertinya ini cocok untuk COVID-19. Nah,
sekarang dibuktikan dengan pasien. Kebetulan kita menggunakan rumah sakit Wisma Atlet, di mana semua pasiennya memang pasien COVID. Ya, memang masih butuh waktu, tapi mudah-mudahan bulan depan, mudah-mudahan sudah ada hasil. Dan kita berharap ya, karena uji klinis kan bisa gagal bisa berhasil ya. Kita harap berhasil sehingga paling tidak ada informasi yang lebih jelas buat masyarakat ya, bahwa suplemen tertentu ini cocok untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap COVID-19 ya. Jadi tidak hanya sekedar gitu ya. Jadi nanti untuk empon-empon, untuk virgin coconut oil, untuk minyak kayu putih, kita juga akan lakukan hal yang serupa. Jadi silahkan kita mendorong semua berupaya membuat suplemen daya tahan tubuh, tetapi untuk COVID-19 secara spesifik ya kita dorong supaya dilakukan uji klinis. Dan uji klinis ini harus saya akui tidak mudah, ya tidak mudah dan memang memakan waktu dan proses. Tapi dengan mekanisme yang sudah kita buat, mudah-mudahan replikasinya ini akan lebih cepat. Ya. Berarti termasuk kalung yang diproduksi oleh Kementan juga pengujiannya lewat Kemenristek? Ya, tapi bukan di kalungnya, tapi pada substansi minyak kayu putihnya. Minyak kayu putihnya ya. gitu ya, oke. Nah ini seberapa terbuka negara lain kalau misalnya kita melakukan diplomasi kesehatan, apakah ada diplomasi kesehatan yang kita lakukan dengan negara lain selain China untuk produksi vaksin ini? Karena kan vaksin ini butuh riset yang lama, Pak. Ya. Terus produksinya juga kita butuhnya itu banyak begitu. Ya. Ketika kita mengandalkan sama satu dari Sinovac ataupun produksi dalam negeri, saya tidak tahu juga sih itu akan cukup atau tidak. Tapi pastinya pemerintah harus melakukan diplomasi juga nggak sih sama negara lain selain Cina untuk mendapatkan vaksin itu? Apakah itu bisa cocok? Apakah itu dilakukan juga sama pemerintah Indonesia? Ya, jadi begini, kalau melihat vaksin-vaksin yang sudah ada untuk berbagai penyakit lain, itu sebenarnya semua vaksin itu sejarah panjang. Artinya memang risetnya itu butuh waktu bertahun-tahun, bahkan ada yang puluhan tahun. Bahkan ada penyakit-penyakit yang sampai hari ini belum ada vaksinnya. Iya. Contohnya HIV, ya itu nggak ada vaksinnya, yang ada hanya obatnya. Nah, jadi artinya yang kejadian sekarang ini memang unprecedented ya. Jadi kok bisa tahu-tahu pertama banyak sekali yang bikin vaksin, dan kedua kenapa waktunya jauh lebih cepat daripada vaksin-vaksin lainnya. Nah, jawabannya mungkin adalah jawaban ekonomi sebenarnya dan bisnis. Kenapa? Karena ini pandemi global. Ya, kalau untuk HIV kan yang terkena hanya kelompok masyarakat tertentu atau wilayah-wilayah tertentu. Penularannya juga kan khusus. Penularannya gitu juga ya. tidak mudah kan. Kalau ini kan penularannya mudah sekali. Ya, bahkan kita pun harus bikin distancing segala macam untuk mencegah penularan. Betul. Nah, ini pandemi global. Perkiraan WHO itu mungkin vaksin itu dibutuhkan oleh 2 miliar penduduk dunia. Wow. Penduduk dunia kan sekarang berapa? 5-6 miliar. Yeah. 2 miliar itu butuh vaksin. Ya. Nah, kalau Anda pengusaha farmasi, apapun lah, dan punya kemampuan bikin vaksin, Anda pasti langsung ingin ikut terjun. Ya. Katakan Anda tidak mengincar 2 miliar, ngincar 50 juta saja, itu sudah luar biasa. Ya, Pak, ya? Udah cuan istilahnya. Nah, karena itu saya melihat ratusan bahkan mencoba membuat vaksin. Nah, di kita, unsur kemandirian itu kita tonjolkan. Karena jangan sampai kita cuma menjadi pasar. Yep. Karena terus terang, banyak negara yang ingin kerjasama dengan kita, niatnya apa? Ya supaya vaksinnya bisa dipakai di Indonesia. Atau bisa dijual di Indonesia lah tepatnya. Ya. Karena dia lihat negara dengan penduduk keempat terbesar di dunia. Yeah. Jadi kalau dia menguasai 10% saja dari penduduk Indonesia, udah dapat 26 juta. Ya. Jadi buat dia sudah suatu ini yang besar dibandingkan dia men-serve negara, misalkan satu negara Singapura cuma dapat 5 juta. Ya, apalagi kalau Brunei Darussalam cuma ratusan ribu. Betul. Tapi ini Indonesia gitu. Nah, karena itu kita terbuka untuk kerjasama dengan luar. Jadi Bio Farma itu sebenarnya juga sedang menjajaki misalkan dengan Abu Dhabi. Ya, kebetulan UAE sudah menyatakan komitmen untuk mau bekerja sama vaksin. Ya, kemudian Kemlu dengan berbagai jalur diplomasi juga membangun diplomasi, termasuk yang dilakukan yang dengan CEPI tadi. Ya, CEPI itu kan sebenarnya konsorsium internasional. Demikian juga ada kerjasama yang dibangun untuk dukungan dari ada namanya Gavi dan segala macam itu untuk menggalang akses vaksin bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ya. Dan juga secara B2B
saat ini Bio Farma juga sedang menjajaki dengan beberapa pihak lain. Jadi kita kita tidak mau bergantung kepada satu. Tapi kebetulan yang kita sudah ajak kerjasama Sinovac ini, paling tidak di antara vaksin-vaksin lain, termasuk vaksin yang tercepat sampai saat ini. Karena sudah masuk uji klinis tahap 3, yang lain masih tahap 2 atau bahkan tahap 1. Ingin memastikan saja, kalaupun dengan negara-negara lain, kalau tadi ada Uni Emirat Arab, Ya, berarti UAE. ya UAE. Terus vaksin seednya juga tetap menggunakan strain dari Indonesia kan Pak? Ya, Yang cocok tentunya dengan begini. Indonesia kan? Kebetulan yang UAE pun kerjasama dengan China. Oke. Ya, tapi dengan perusahaan lain, bukan Sinovac, ya Sinopharm. Nah, sama-sama menggunakan virus yang dilemahkan, dan tentunya strain virus yang dilihat adalah strain virus yang memang banyak juga ada di Cina. Dan kalau saya pelajari dari lembaga Eijkman, strain virus tetap penting, ya, memahami karakter virus tetap penting. Tapi nanti ketika membuat vaksin, diupayakan, kalau kita istilahnya dulu di matematika itu kan ada himpunan dan ada irisan. Nah kalau bisa itu mencari irisannya, bukan mencari hanya himpunannya aja, tapi mencari irisan. Nah ini yang sangat menantang dalam pengembangan vaksin. Karena kita harapannya tentunya vaksin ini bisa berlaku tidak hanya untuk satu kelompok masyarakat tertentu, tapi beragam gitu. Oke, kalau tadi Pak Menteri bilang kita juga pengen mandiri kok gitu. Tapi Pak, di sini kan tantangannya juga soal anggaran yang digelontorkan untuk Kemenristek. Di awal tahun sudah dipotong untuk diktinya ya Pak ya? Kalau untuk dikti memang karena sudah pindah. Berarti kan tinggal 2,7 triliun ya, 2,7 triliun. Ya. Oke. Kalau untuk COVID sendiri Pak, untuk penelitian COVID sendiri berarti totalnya berapa sekarang? 90 M ya? Oh, ini memang harus dibedakan antara yang pertama gini, yang saya jelaskan ya. Dari anggaran 2,7 T itu karena COVID kemarin kita kena ikut potong 30%. Jadi tinggal 1,8 T. Nah, dari 1,8 T itu ada 1 triliun yang harus didedikasikan untuk perguruan tinggi karena itu memang porsinya perguruan tinggi. Sehingga memang tidak banyak ruang untuk melakukan yang lain. Padahal riset COVID ini kan tidak direncanakan dan dianggarkan sebelumnya, karena kejadiannya kan mendadak ya. Sehingga yang kami lakukan kemarin, kami berupaya membuat konsorsium riset dan inovasi COVID ini dengan mengandalkan anggaran pertama dari kelolaan dana abadi. Yang banyak mungkin pihak tidak mengetahui, sejak 2019 sudah ada dana abadi penelitian. Tahun 2019, sumber dananya dari? Ini dari pemerintah, tapi bentuknya dana abadi, ya, endowment fund. Jadi 2019 itu 990 miliar, 2020 5 T, ya. Nah, yang boleh kita pakai adalah kelolaannya, ya. Dari dana tersebut dikelola, ada hasilnya, returnnya atau interestnya, itu yang kita pakai. Dan kebetulan sudah dikelola oleh LPDP. Dan LPDP sendiri juga mempunyai porsi untuk penelitian dari kelolaan dana abadi pendidikan. Nah dari situ kita mendapatkan 90 miliar yang kita pakai untuk mendorong riset terkait COVID dilakukan baik oleh universitas maupun lembaga penelitian. Itu satu sisi. Kemudian di bawah kami kan ada BPPT dan LIPI. Dua-duanya melakukan relokasi anggaran supaya kegiatan COVID bisa ditangani. Ya. Dari mereka berdua saya mendapatkan sekitar 50 sampai 60 miliar. Ya. Plus dari dana perguruan tinggi tadi, saya minta juga ada yang direlokasi khusus penelitian COVID. Itu mungkin dapat sekitar 40. Ya. Jadi dari kombinasi itu kita mendapatkan ya kira-kira 180 miliar. Ya. Dan alhamdulillah akhirnya banyak keluar hasil yang boleh dibilang terobosan di Indonesia. Karena nggak pernah ada sejarahnya kita bikin ventilator misalkan. Nggak pernah ada sejarahnya kita bikin baik rapid test maupun PCR test kit. Ya. Dan belum lagi hasil-hasil lainnya. Jadi saya melihat dengan waktu yang sangat terbatas, kebutuhan yang sangat jelas karena pandemi ini, dan talent yang kita miliki, ternyata kita bisa keluar dengan sesuatu dengan anggaran yang relatif tidak besar. Nah khusus untuk vaksin, lembaga Eijkman kan melakukan pengembangan seed vaksin. Itu mereka butuh dananya sudah di total cuma 10 miliar kok. Oh gitu. Ya, dan kita sudah penuhi. Ya. Cuma 10 miliar karena memang tahapannya adalah pengembangan vaksin lab. Untuk lab level ya. Bukan produksi. Yang mahal nanti adalah uji klinis. Uji klinis itu tapi uji klinis sudah di Bio Farma. Ya. Itu butuh sekitar ya mungkin sudah
level 40-50 M. Berarti itu nanti dari ya. BUMN. Dari BUMN, tapi bisa juga dari pemerintah, tapi dilakukan oleh BUMN. Yang paling besar lagi apa? Nanti produksi dan vaksinasi massal. Dan itu nanti lewat anggarannya Kemenkes, karena mereka melakukan eksekusi. Nah, jadi yang harus Anda perhatikan kalau bicara dana riset adalah riset itu tanggung jawabnya sampai prototype, Oke. ya, yang siap uji. Nah, kemudian untuk tahap industri ya sudah masuk ke industrinya. Apalagi yang paling penting pengadaannya. Ya. Nah, pengadaan oleh pemerintah dalam hal ini ya Kemenkes. Gitu. Ya itu yang perlu dipahami bahwa memang vaksin ini dari A sampai Z itu bukan cuma satu kementerian aja ya Pak ya. Bukan. Jadi Nah, anggarannya pun justru juga harus Iya, tiga. Makanya 3 kementerian inilah yang lead karena kami di hulu, kemudian BUMN di intermediate-nya produksi dan Kementerian Kesehatan di hilirnya, kalau di enggak ya pemakaian. jelas nggak cukup ya Pak anggarannya. Kenapa? Ya kalau enggak jelas nggak cukup Oh ya, nggak anggarannya. jelas nggak cukup. Tapi memang kita juga memahami tugas fungsi kita adalah Yes. memastikan kita dapat seed vaksin yang siap untuk diuji kliniskan. Oke. Nah ini tadi Bapak sudah menyinggung soal rapid test. Ya. Rapid test yang diproduksi oleh Indonesia. Seberapa efektif Pak itu untuk digunakan di Indonesia karena banyak yang meragukan juga. Dan beberapa hasil rapid test juga hasilnya tuh kayak tidak akurat seperti itu, tidak valid gitu. Bagaimana Pak? Pertama harus difahami rapid test dan PCR test itu berbeda Ya. tujuannya. Rapid test itu lebih banyak dipakai untuk screening, untuk menguji secara cepat apakah orang ini berpotensi negatif atau positif gitu ya. Jadi screening sifatnya. Kalau PCR test itu harus lebih akurat, pastinya lebih akurat karena itu untuk diagnosa, untuk menentukan apakah dia memang akan jadi pasien COVID, apakah ODP ya atau PDP, ataukah dia ya orang yang sehat yang tidak perlu penanganan apa-apa ya. Jadi ini ada beda yang nyata dan rapid test sesuai namanya memang diperlukan untuk kondisi tertentu. Jadi jangan pernah menggunakan rapid test untuk diagnosis. Diagnosis harus pakai PCR test ya. Tapi untuk screening misalkan di tempat Anda ada misalnya event, gathering gitu ya. Gathering mungkin membutuhkan waktu sehari ya, sehari terus-terusan ketemu. Nah, paling tidak untuk keamanan acara Anda ya peserta yang datang rapid test. Jadi kalau dia positif sebaiknya nggak usah ikut ya. Tapi kalau negatif silahkan ikut. Meskipun memang belum menjamin ya, tapi intinya paling tidak acara itu bisa berlangsung karena ada screening dalam bentuk rapid test. Kan rapid test akan lebih bagus dibandingkan hanya mengecek termometer misalkan. Kan sekarang ini screening itu dilakukan hanya dengan termometer. Betul. Dan kembali lagi ada orang yang OTG yang nggak ada demamnya, nggak ada apa, sehingga akhirnya bisa lolos kalau cuma pakai. Tapi mungkin dia nggak lolos kalau melalui rapid test. Ya. Nah, mengenai akurasi dari rapid test yang atau RIGA 19 yang dibuat di Indonesia ini dan dikembangkan oleh BPPT, Unair dan UGM, pada intinya sudah dilakukan uji 2. Sensitivitas dan spesifitas. Spesifitas. Nah, untuk sensitivitas itu di atas 90, dua-duanya di atas 90%. Ya. Jadi artinya rapid test itu akan bisa sensitif, artinya kalau orang itu memang sedang ada virus langsung tertangkap, meskipun belum tentu virusnya virus COVID, ya. Karena kan antibodinya yang yang dicek, darah kan. Nah, jadi kalau ada antibodinya bekerja karena ada virus, dia langsung tertangkap. Nah, kemudian kalau tertangkap, maka 90% lebih kemungkinan adalah COVID. Ya. Karena spesifitas tadi, spesifiknya itu kan COVID. Sensitifnya antibodi bekerja atau tidak gitu. Spesifiknya apakah antibodi bekerja karena COVID-19 gitu. Jadi kayak berapa persen virusnya itu bisa diketahui atau gimana tuh Pak? Ya, tadi sensitivitas artinya 90% lebih dia bisa menangkap kalau antibodi kita bekerja terhadap virus. Tapi kan virusnya belum tentu COVID. Nah, itu kemudian ada spesifiknya. Spesifiknya adalah terhadap COVID-nya yang juga di atas 90%. Jadi secara umum bisa dikatakan rapid test yang dihasilkan ini oleh anak bangsa ini paling tidak bisa sekitar 90% lebih memprediksi orang ini memang bergejala COVID. Kalau gitu bedanya sama rapid test yang sekarang ada? Ya, itu kan masalah akurasi. Dan satu lagi kelebihan kita dari awal, ini kan metodenya namanya peptida sintesis, ini berdasarkan isolat virus Indonesia. Ini yang nonton harus
Cari lagi tuh, cari sendiri aja ya. Nah, yang paling penting begini, Iya. ini menggunakan isolat virus yang bertransmisi di Indonesia. Sedangkan rapid test import Iya. yang menggunakan isolat virus yang ada di negara masing-masing. Ya. Nah, jadi paling tidak kita berusaha untuk lebih akurat bisa membaca virus yang memang adanya di Indonesia atau yang bertransmisi di Indonesia. Jadi nggak tiba-tiba datang rapid test yang sudah diujinya di luar negeri pakai strain virus yang dari luar Iya. negeri kemudian digunakan oleh kita, tapi inilah yang dikembangkan oleh Kemenristek ya Pak ya. Iya. Rapid testnya itu memang pakai strain virusnya dari Dari Indonesia, lokal. dari Iya. lokal gitu. Oke. Nah ini ke depannya Pak, kita belum tahu pandemi ini akan sampai kapan Iya. dan juga ilmu pengetahuan dan juga riset ini kan tidak hanya terbatas pada COVID-19. Bagaimana Kemenristek ke depannya, apa langkah yang akan dilakukan? Ya, pertama tentunya ya kita masih harus berhadapan nih dengan COVID-19. Nah, karenanya tadi Anda sudah menanyakan mengenai vaksin. Jadi vaksin itu tetap harus dikejar. Kedua, obat juga. Ya, kita berusaha dengan cara apapun agar ada paling tidak apakah suplemen atau obat yang memang cocok untuk COVID. Nah, ketiga, saya mau nyambung yang rapid test tadi. Saat ini di LIPI sedang dikembangkan namanya RT-LAM. Ya. RT-LAM itu nantinya bisa menggantikan mesin PCR. Ya. Jadi bagi semua yang ingin tahu mengenai pengujian PCR test atau swab test, ya, setelah swab kita diambil, ya, maka di lab yang punya standar safety namanya BSL-2, Biosafety Lab 2, swab yang kita diambil dari kita itu dari saliva kita, itu kemudian dilakukan ekstraksi RNA, ya. Setelah dengan mesin ekstraksi RNA itu didapatkan, maka akan diuji dengan mesin namanya RT-PCR. Dari situlah keluar kesimpulan negatif atau positifnya. Nah, mesin RT-PCR ini mahal dan harus import, ya. Nah, RT-LAM yang sedang dikembangkan oleh LIPI ini akan menggantikan si RT-PCR-nya, ya, dan dengan biaya yang jauh lebih murah. Biayanya itu kalau per tes itu kira-kira cuma 100.000. Oh gitu. Ya, 100.000. Jadi nanti bisa nggak harus semahal sekarang ya Pak ya? Akan sangat mengurangi dan juga tadi waktunya cuma 1 jam untuk mengetes hasilnya. Ini beda dengan RT-PCR yang kadang-kadang memakan waktu lama. Tingkat Jadi, akurasinya? Ini menurut saya, tingkat akurasinya tentunya sama dengan PCR. Jadi ini level PCR tapi lebih rapid maksudnya waktunya gitu ya. Dan ini bisa menggantikan kebutuhan RT-PCR yang sangat banyak. Sekarang ini kan Presiden ingin 30.000 uji spesimen per hari. Kita masih berapa sekarang Pak? 23.000 ya? Sekarang katanya kemarin Menkes bilang 24.000 ya. Nah, sekarang mau 30.000 kan dibutuhkan pengujian lebih banyak ya. Salah satunya harus nambah lab. Kalau nambah lab berarti harus nambah mesin RT-PCR lagi. Betul. Harus beli lagi, mahal. Nah, kita harapkan RT-LAM ini bisa menjadi solusi untuk pengujian yang lebih massal. Karena tadi Anda katakan lebih murah, dan kedua lebih cepat, dan ketiga tidak perlu beli mesin PCR-nya. Kita tunggu Pak. Ya, itu insya Allah bulan depan sudah bisa diluncurkan, ya, di launching. Ya. Diproduksinya kira-kira? Ya, diproduksinya kita sudah punya langsung. mitra. Sudah punya mitra, sudah punya izin produksi. Jadi siap untuk diproduksi bulan depan. Semoga nih ini jadi harapan baru lagi nih selain vaksin, kita juga akan punya alat pengujian swab test sendiri begitu ya. Swab test sendiri. Jadi swab kita test bergantung buatan kepada Indonesia. Import ya. Oke Pak, ini mungkin terakhir ada terapi plasma darah yang kemarin juga Bapak endorse begitu, maksudnya itu Bapak katakan bahwa ini bisa menjadi salah satu terapi untuk membantu mengatasi COVID-19. Bagaimana sekarang pengujiannya? Ya, jadi saat ini tahap pengujiannya diuji klinis tahap awal, praklinisnya sudah dipastikan bahwa terapi ini aman, ya, dan protokolnya sudah jelas. Nah, sekarang kita ingin memperluas pengujiannya. Kalau tadinya awalnya hanya di RSPAD sebagai rumah sakit yang awalnya melakukan, sekarang akan kita lakukan di 10 sampai 20 rumah sakit, ya. Dan tentunya izin etikanya dan segala macam sudah clear. Nah, plasma convalescent ya tepatnya, ini memang diambil atau berasal dari plasma darah yang diambil dari pasien yang sembuh COVID-19. Di mana pasien ini syaratnya memang harus laki-laki atau perempuan yang tidak pernah melahirkan.
ya. Jadi laki-laki atau perempuan yang tidak pernah melahirkan yang sembuh dari COVID-19 itu diambil plasma darahnya, kemudian diuji dulu apakah plasma darah yang diambil itu memang punya antibodi yang dibutuhkan, ya, ada pengujiannya. Nah, kalau terbukti ada, maka akan diberikan kepada pasien yang sedang sakit, ya, sehingga ya kita harapkan bisa makin menekan tingkat fatality atau tingkat kematian akibat COVID. Tapi sampai sekarang berarti belum selesai. Oh, sekarang sudah cukup banyak pasien yang sembuh, ya. Tapi tahapannya memang istilahnya gini, ada tahapan pengobatan dalam rangka pengujian, ya. Jadi belum menjadi pengobatan dalam pengertian massal, tapi pengobatan dalam pengujian. Karena kan tahapan pertama memang kalau udah bicara soal manusia ini kita harus hati-hati, ya. Uji klinisnya harus benar-benar hati-hati, detail, dan karenanya tahapan pertama adalah memastikan bahwa ini safe dulu, ya. Tidak ada efek samping, tidak ada efek negatifnya. Baru kemudian sekarang ini sedang melakukan penelitian pada tahapan mana pasien ini sebaiknya diberikan plasma darah tersebut, ya. Karena sempat dilakukan penelitian ketika uji coba di pasien yang sedang kritis, memang banyak yang selamat tapi tetap ada yang meninggal, ya. Kenapa? Karena kondisi mungkin sudah terlalu berat. Nah, karenanya sedang dilihat pada kondisi sebelumnya efektif atau tidak, ya. Karena mereka juga mengatakan tim penelitinya kalau diberikan ketika pasiennya masih dalam kondisi relatif tidak berat, artinya masih relatif sehat gitu meskipun terinfeksi COVID, itu malah bisa menimbulkan efek samping, ya. Jadi mereka sedang mencari tahapan mana yang paling tepat, ya. Tapi ujungnya adalah kita ingin juga ada terapi untuk COVID supaya ini menimbulkan juga ya harapan lah bahwa Indonesia itu bisa menangani COVID-19 dengan baik. Ya, untuk diketahui aja kalau misalnya COVID-19 itu kan memang pasiennya pasti ada tingkatannya ya. Ada yang tidak mengalami gejala. Ada yang gejala ringan begitu ya, Pak. Ada yang gejalanya berat seperti itu yang sampai gejala berat pneumonia. Itu biasanya dua kelompok tadi, yaitu kelompok yang punya penyakit bawaan dan satu lagi yang usianya sudah lanjut. Terima kasih banyak Pak Menteri atas waktunya. Mungkin saya ingin Bapak juga menyampaikan kepada netizen kita, kepada masyarakat Indonesia untuk optimisme lah Indonesia bisa mengatasi COVID-19. Untuk para netizen, terutama yang sedang menyaksikan Kompas TV, marilah kita bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan kehati-hatian, tetapi harus disertai dengan optimisme karena kita, bangsa Indonesia, punya modal, punya kemampuan, dan punya tekad untuk bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan baik. Kerjasama antar kita semua dan kesadaran dari kita semua sangat perlu. Jadi tetap cuci tangan, menjaga jarak, dan pakai masker dalam rangka untuk keselamatan kita sendiri dan keselamatan orang-orang yang kita sayangi dan juga keselamatan masyarakat secara umum. Baik, terima kasih Pak Bambang. Semua yang kita obrolin tadi itu jadi satu harapan dan juga satu bukti bahwa Indonesia ternyata ilmu pengetahuannya tuh bisa kok melakukan penelitian yang dalam situasi yang kepepet mungkin ya sekarang Pak, akhirnya bisa membuahkan yang mungkin mendesak gitu. Jadi kreativitas dan juga karya anak bangsa di bidang ilmu pengetahuan ternyata tuh kita bisa gitu. Dan kita akan menunggu ilmu pengetahuan di Indonesia ini akan semakin maju lagi Pak. Terima kasih banyak Pak Bambang atas waktunya. Dan saudara, itulah tadi obrolan saya dengan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Bambang Brojonegoro. Semoga dunia ilmu pengetahuan kita bisa lebih maju lagi dan kita bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan segera biar kita bisa kumpul-kumpul lagi, bisa bercanda-canda lagi sama teman-teman dan juga keluarga. Terima kasih sudah nonton Polling. Bye.